Reference group adalah individu atau kelompok, baik aktual atau imajinasi, yang dikandung memiliki hubungan yang signifikan atas evaluasi, aspirasi, dan perilaku individu. Tiga pengaruh referensi grup. Yang pertama, informational influence. Individu itu mencari informasi suatu merek dari ahlinya atau juga dengan membandingkan dengan merek yang lain. Yang kedua, utilitarian influence. Dalam membeli produk, individu itu dapat dipengaruhi dari diri sendiri, keluarga, atau orang yang diajak berinteraksi. Yang ketiga, value expressive influence, di mana individu itu merasa kalau dengan membeli atau menggunakan merek tertentu dapat meningkatkan citranya, menunjukkan karakteristiknya, dan menjadi orang yang sama dengan apa yang ingin dia tiru di iklan. Formal dan informal. Formal itu organisasi yang terstruktur seperti sekolah atau kampus. Terus di sini tuh marketing itu cenderung memiliki pengaruh karena dapat diidentifikasi dan diakses. Sedangkan informal itu kelompok yang terlibat dalam kesehariannya kita, seperti geng temen. Nah, kelompok ini itu dapat mempengaruhi individu juga. Bedanya, formal itu lebih spesifik ke arah produk, sehingga individu itu lebih komparatif. Sedangkan kalau informal itu ke arah sikap atau pengaruh normatif. Membership dan aspirational reference group. Aspirational reference group itu orang yang dikagumi oleh konsumennya, bisa seperti pembisnis sukses, atlet, atau yang lainnya. Sedangkan membership reference group itu orang yang aktivitas konsumsinya dapat memberikan pengaruh informasi sosial. Identificational reference group, di mana individu itu cenderung membandingkan dirinya dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi individu ini adalah yang pertama, propinquity, di mana jarak dapat mempengaruhi individu untuk meningkatkan atau menurunkan interaksi. Jika interaksinya berjalan baik, maka akan timbul hubungan. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, mere exposure, di mana individu itu menyukai benda atau orang yang merupakan hasil dari apa yang dia lihat. Yang ketiga, group cohesiveness, sejauh mana para anggotanya tertarik dan menghargai keanggotaan kelompok. Positif dan negatif reference group. Positif reference group itu konsumen dapat mempelajari perilaku kelompok yang tidak disukai dan dapat menghindari apapun yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut. Sedangkan negatif reference group itu mereka tidak dapat mengekspresikan apa yang tidak diinginkan. Padahal ketidakinginan atau ketidaksukaan itu dapat membantunya dalam menentukan pilihan, sehingga perlunya motivasi untuk menjauhkan diri dari negatif reference group. Virtual communities, di mana kumpulan orang yang berinteraksi melalui online yang didasarkan atas antusias bersama dan pengetahuan mengenai aktivitas konsumsi. Terdapat 4 bentuk. Yang pertama, multi-user dungeons, di mana para pemainnya dapat bertemu dan berinteraksi dalam permainan fantasi. Yang kedua, rooms, rings, and lists. Rooms itu merupakan ruang untuk berinteraksi, rings merupakan organisasi dari halaman utamanya, sedangkan list itu merupakan kelompok yang berada di ruang obrolan tersebut yang saling berbagi informasi. Ketiga, boards, di mana komunitas online ini dapat diatur dalam gadget, apalagi bagi peminat papan buletin. Nah, pesannya itu dapat dibaca dan diposting oleh anggotanya dan dapat diurutkan sesuai dengan tanggal dan subjeknya. Yang keempat itu blogs, yang merupakan jurnal pribadi online yang dapat membangun hubungan antara pengikut dan penggunanya dengan memposting karyanya atau pemikirannya di situs web. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi intensitas identifikasi dengan virtual communities. Yang pertama, semakin sentral aktivitas konsep diri seseorang, maka semakin besar kemungkinan dia akan menjadi keanggotaan yang aktif dalam komunitas. Yang kedua, hubungan sosial itu dibentuk seseorang dengan anggota komunitas lainnya dapat membantu menentukan sejauh mana keterlibatannya mereka. Dalam menggabungkan 2 faktor tadi, ada 4 jenis anggota. Yang pertama, turis, di mana anggotanya itu memiliki ikatan yang kurang kuat dengan kelompoknya. Yang kedua, minglers, di mana anggotanya memiliki ikatan yang kuat tapi tidak tertarik dengan aktivitas konsumsi pusat. Yang ketiga, devotees, di mana anggotanya memiliki minat pada aktivitas tetapi memiliki sedikit ketertarikan sosial dengan kelompok. Yang keempat, insider, di mana anggotanya memiliki ikatan sosial yang kuat dan minat pada aktivitas tersebut. Brand communities and tribes. Brand communities itu merupakan sekumpulan konsumen yang berhubungan berdasarkan penggunaan atau minat pada suatu produk.
Nah, pada komunitas ini tuh mereka hanya bertemu saat ada acara yang terorganisir saja. Sedangkan customer tribes itu merupakan sekelompok orang yang berbagi gaya kehidupan dan dapat mengidentifikasi satu sama yang lain. Meskipun customer tribes ini memiliki jangka waktu yang pendek dan juga tidak stabil, tetapi setidaknya sewaktu-waktu anggotanya dapat mengidentifikasi orang lain melalui emosi, moral, kepercayaan, gaya hidup, dan produk yang dikonsumsi bersama sebagai bagian dari hubungan mereka. Nah, di sini itu tantangannya dalam pemasaran tribes ini adalah menghubungkan produk seseorang dengan kebutuhan kelompok. Misalnya remaja yang lebih menyukai kegiatan basket, tapi juga ada orang dewasa yang menyukai basket, dan kadang-kadang mereka juga bisa join dengan para remaja. Communities of practice ini merupakan cara dalam memahami dan menafsirkan perilaku kelompok, di mana communities of practice ini juga merupakan kumpulan orang yang bersatu untuk terlibat dalam timbal balik suatu usaha. Di sini ada 3 karakteristik, yaitu saling terikat, usaha patungan, dan repertoire bersama. Kemudian kita beralih ke subbab when reference groups are important. Di sini dijelaskan bahwa pengaruh grup referensi tidak sama kuatnya untuk semua jenis produk dan aktivitas. Dan yang kedua, dampak spesifik dapat bervariasi. Contohnya, produk yang tidak terlalu kompleks dan yang terlalu rendah resiko. Ada 2 dimensi penting yang mempengaruhi tingkat referensi hidup. Yang pertama, pembelian yang dikonsumsi secara publik, dan yang kedua, pembelian yang dikonsumsi secara pribadi. Apakah itu mewah atau merupakan suatu kebutuhan? Kemudian kita beralih ke the power of reference group. Mengapa kelompok referensi begitu persuasif? Karena mereka memiliki kekuatan potensial yang mereka gunakan atas kita, yaitu kekuatan sosial. Nah, kekuatan sosial ini mengacu pada kapasitas untuk mengubah tindakan orang lain. Yang pertama ada reference power, di mana seseorang mengagumi suatu individu atau kelompok dan akan mencoba meniru kualitas dengan menyalin perilaku referensi. Contohnya seperti pilihan pakaian, mobil, dan kegiatan rekreasi yang berfungsi sebagai panduan untuk membentuk preferensi konsumsi. Yang kedua ada information power, di mana seseorang dapat memiliki kekuatan informasi hanya karena dia mengetahui sesuatu yang orang lain ingin tahu. Nah, maksudnya di sini seseorang memiliki kekuatan karena kemampuan mereka untuk menyusun dan menyebarluaskan sebuah informasi untuk tujuan tertentu. Kemudian, orang-orang yang memiliki kekuatan informasi ini dapat mempengaruhi pendapat konsumen berdasarkan akses mereka yang diasumsikan ke dalam kebenaran. Yang ketiga, legitimate power, di mana kekuatan yang sah dicontohkan dengan seragam yang diakui dalam banyak konteks konsumen. Contohnya, dalam organisasi seperti bank, di mana seragam teller mengkomunikasikan kepercayaan. Pemasar dapat meminjam bentuk kekuatan ini untuk mempengaruhi konsumen. Kemudian yang keempat, expert power, di mana seseorang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu visioner dalam membahas masalah yang menarik bagi konsumen. Kemudian reward power, di mana ketika seseorang atau kelompok memiliki sarana untuk memberikan penguatan positif, entitas itu akan memiliki kekuatan penghargaan atas konsumen sejauh reinforcement ini dihargai atau diinginkan. Dan yang terakhir ada coercive power. Kekuatan ini mempengaruhi seseorang dengan intimidasi sosial atau fisik. Pengawasan semacam itu biasanya diperlukan untuk membuat orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Kesesuaian mengacu pada tindakan sebagai reaksi untuk tekanan kelompok yang nyata atau yang dibayangkan. Di dalam masyarakat, terdapat norma dan aturan informal untuk mengatur perilaku. Jika tidak terlaksanakan, maka akan terjadi kekacauan. Contohnya, norma untuk hadir di dalam kelas. Terdapat 6 alasan kesesuaian. 1. Tekanan kultural. Perbedaan budaya mendorong kesesuaian untuk menjadi lebih besar atau tingkat lebih kecil. 2. Takut akan penyimpangan. Setiap individu memiliki alasan untuk percaya bahwa dalam kelompok terdapat sanksi untuk perilaku yang berbeda. 3. Komitmen. Individu mengidentifikasi diri pada kelompok. 4. Kebulatan suara, ukuran, dan keahlian kelompok. Kelompok yang memiliki kekuatan, maka tingkat kepatuhannya tinggi. 5. Kerentanan terhadap pengaruh interpersonal.
Sikap mengacu pada kebutuhan individu untuk mengidentifikasi melalui pendapat orang lain. Teori perbandingan sosial adalah proses evaluasi diri individu dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya, permintaan taktik. Bagaimana cara meningkatkan kemungkinan seseorang akan menyesuaikan diri dengan keinginan kita? Yaitu dengan cara menyusun kata secara terstruktur, kemudian diucapkan dengan yakin. Seorang penjual yang berpengalaman akan dapat menjual produk jika ia berhasil meyakinkan konsumen untuk menggunakan atau membeli produk mereka. Taktik penjualan terbagi menjadi 3. 1. Foot in the door, yaitu dengan cara meminta sesuatu yang lebih kecil kemudian berubah menjadi permintaan yang lebih besar. Kedua, door in the face, dengan cara meminta sesuatu yang lebih besar kemudian berubah menjadi permintaan yang lebih kecil. Yang ketiga, lowball technique, yaitu teknik mempengaruhi sikap melalui perubahan perilaku. 6. Efek kelompok pada perilaku individual. 1. Deindividuasi, hilangnya kesadaran individu ketika bergabung dengan kelompok dan berada di situasi khusus. 2. Kemasalahan sosial, pengurangan usaha individu ketika bergabung dengan kelompok. 3. Pergeseran beresiko, bersedia mempertimbangkan alternatif yang beresiko setelah diskusi. 4. Difusi tanggung jawab, semakin banyak orang yang terlibat dalam keputusan, maka tanggung jawab individu atas hasilnya semakin berkurang. 5. Hipotesis nilai, di mana individu merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri. 6. Polarisasi keputusan, itu keputusan tentang ke arah pilihan berisiko atau pilihan yang konservatif. Teknik home shopping party adalah memanfaatkan tekanan grup untuk meningkatkan penjualan. Resistensi terhadap pengaruh. 1. Antikonformitas dan independensi. Antikonformitas adalah individu memiliki pendapat dan perilaku yang berbeda dengan kelompok. Sedangkan independensi adalah individu tidak terikat dengan pihak manapun. Kedua, reaktansi dan kebutuhan akan keunikan. Reaktansi adalah keadaan emosi negatif yang dihasilkan individu ketika kehilangan kebebasan untuk memilih. Sedangkan keunikan adalah individu cenderung mencoba untuk meningkatkan kreativitas mereka, sehingga itu adalah salah satu penyebab konsumen sering melakukan pembelian produk yang tidak jelas. Word of mouth communication. Dalam bab ini, membahas tentang bagaimana sebuah informasi atau pesan informal dapat disampaikan secara verbal atau langsung hanya dengan berkomunikasi dari mulut ke mulut dan dari orang yang satu ke orang yang lain untuk dapat memberikan sebuah informasi atau pesan. Setelah itu, komunikan dapat mengambil pilihan dan pada akhirnya dapat bertindak sesuai informasi atau pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator pembawa pesan. Faktor-faktor pendorong WOM atau word of mouth. Pertama, seseorang harus terlibat dengan produk atau aktivitas dan mendapatkan kenyamanan dalam membicarakan hal tersebut. Kedua, seseorang harus mempunyai pengetahuan yang banyak tentang produk tersebut dan menggunakan percakapan yang orang lain pahami. Ketiga, seseorang harus memulai diskusi karena perhatian yang tulus terhadap seseorang yang lain. Keempat, salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian tentang kebijaksanaan pembelian adalah membicarakannya. Berbicara memberi konsumen kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak argumen pendukung untuk pembelian dan untuk mengumpulkan dukungan untuk keputusan ini dari orang lain. Selanjutnya adalah guerrilla marketing atau pemasaran gerilya. Merupakan strategi marketing underground yang menyerang secara diam-diam dan mendadak, tak terduga, di luar peraturan dan di luar kebiasaan. Konsep marketing gerilya ini bersifat interaktif dan menyasar target market di tempat dan di lokasi yang tak terduga. Tujuannya untuk menciptakan suatu konsep yang bersifat unik, yang mampu memprovokasi dan menggerakkan pasar agar terjadi buzz, sehingga menyebar dan menjadi perbincangan yang viral. Selanjutnya adalah viral marketing. Viral marketing merupakan teknik pemasaran yang memanfaatkan jaringan sosial, baik itu melalui dunia maya maupun offline, dengan tujuan untuk bisa menyampaikan pesan
dan sekaligus mengiklan kepada konsumen di pasaran. Selanjutnya adalah efficiency of WOM. Efisiensi dari WOM ini merupakan transmisi antar pribadi yang sangat cepat. Sedangkan negatif dari WOM ini adalah jika ada konsumen yang berkomentar negatif dan akhirnya disebarkan dari mulut ke mulut, akan berdampak negatif pula terhadap suatu usaha. Terakhir adalah rumor. Rumor, meskipun sebenarnya tidak memiliki dasar, namun bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Selanjutnya kita membahas tentang opinion leadership. Meskipun konsumen mendapatkan informasi dari sumber-sumber pribadi, mereka cenderung tidak meminta nasihat dari sembarang orang, khususnya dalam pembelian. Contohnya, ketika kalian membeli HP merek Oppo, kalian akan bertanya ke orang-orang terdekat kalian yang notabene-nya itu tahu tentang HP, atau bahkan mereka memiliki HP Oppo juga. Kepemimpinan opini artinya adalah kemampuan seseorang yang secara informal dapat mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain. Ini menjadi pengaruh penting untuk popularitas sebuah merek di berbagai kategori. Dan pemimpin opini artinya seseorang yang memiliki pengetahuan tentang produk dan sarannya akan ditanggapi serius juga dipercaya oleh orang lain. Seringkali mereka dapat mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain. Pemimpin opini memiliki sumber informasi yang sangat berharga karena beberapa alasan. Yang pertama, secara teknis mereka itu berkompeten, memiliki kekuatan ahli, dan itu meyakinkan. Yang kedua, mereka cenderung aktif secara sosial dan sangat saling terhubung dalam komunitas mereka. Yang ketiga, mereka cenderung serupa dengan konsumen dalam hal nilai dan kepercayaan mereka, sehingga mereka memiliki nilai yang berarti di mata konsumen. Yang keempat, para pemimpin opini seringkali menjadi pembeli pertama sebuah produk baru. Nah, pengalaman ini akan mengurangi ketidakpastian bagi orang lain yang tidak berani membeli produk tersebut. Tipe-tipe pemimpin opini. Yang pertama ada monomorfik, yaitu seorang pemimpin opini yang hanya dapat menguasai satu jenis topik atau inovasi. Yang kedua ada polymorfik, yaitu seorang pemimpin opini yang dapat menguasai berbagai jenis topik atau inovasi. Pembeli awal itu disebut inovator. Pembeli opini juga menjadi pembeli awal disebut komunikator inovatif. Pemimpin opini juga bisa menjadi pencari opini atau opinion seekers, yang berarti pemimpin opini tersebut menjadi pemimpin opini pasif. Nah, ada dua pengelompokan pemimpin opini. Yang pertama ada pemimpin opini pasif dan pemimpin opini aktif. Berikut adalah update opinion leadership model. Jika kita lihat di model tradisional, itu hanya dari media massa, lalu ke pemimpin opini, baru ke penerima. Jika kita lihat model terbarunya, itu sudah tidak sesimpel model tradisional. Kemudian ini adalah penjelasan dari bagian model terbaru dari kepemimpinan opini. Pada bagian ini ada dua tipe konsumen yang akan dibahas. Yang pertama ada the market maven, adalah sebuah kategori konsumen yang disebut sebagai ahli pasar, yang menggambarkan orang-orang yang terlibat aktif dalam mengirimkan informasi pasar dari segala jenis. Ahli pasar ini tidak terlalu tertarik pada produk-produk tertentu dan belum tentu menjadi pembeli awal. Mereka hanya akan belanja dan membeli barang yang sedang happening di pasar. Yang kedua ada the surrogate consumer, adalah mereka yang dipekerjakan untuk memberi masukan sampai ke keputusan pembelian. Tidak seperti pemimpin opini atau ahli pasar, biasanya the surrogate consumer ini akan diberi kompensasi atas saran-sarannya. Identifying opinion leaders. Pemimpin opini dinilai sangat sentral dalam pengambilan keputusan konsumen. Pemasar cukup tertarik untuk mengidentifikasi orang-orang berpengaruh untuk kategori produk. Dan terutama jika iklan tersebut berisi banyak informasi-informasi teknis. Terdapat 3 poin penting dalam identifying opinion leaders. Yang pertama, professional opinion leaders. Kedua, consumer opinion leaders. Dan yang ketiga, the self-designating method. Yang pertama, professional opinion leaders. Pemimpin opini profesional merupakan orang-orang yang berprofesi sebagai dokter atau ilmuwan yang mendapatkan informasi khusus dari jurnal teknis dan praktisi lainnya. Kemudian yang kedua, consumer opinion leaders.
Di dalam situasi ini, sebagian besar pemimpin opini adalah konsumen sehari-hari dan tidak secara resmi masuk dalam upaya pemasaran dan lebih susah ditemukan. Kemudian yang terakhir, the self-designating method. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pemimpin hanyalah bertanya kepada konsumen individual, apakah mereka menganggap dirinya sebagai pemimpin opini atau tidak.